Halo warga intelektual sekalian, guys, ternyata ternyata ada warga Konoha yang jadi tentara IDF atau tentara Israel. Wow, gila, luar biasa. Sungguh nekat yang nyata, guys. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada yang nekat jadi tentara Israel? Bagaimana kalau tentara ini live di TikTok misalnya ya, kemudian live di YouTube, apakah dihujat? Kayaknya iya ya. Kemudian kenapa kita itu lebih menghargai orang yang warga Konoha misalnya nih pergi jadi tentara bayaran di luar negeri seperti tentara Rusia misalnya. Di Konoha tuh ada oknum marinir yang jadi tentara Rusia kan, tapi warga Konoha tuh mendukung banget gitu ya. Tapi kalau ada yang bercita-cita gitu ya, cuma bercita-cita guys ya, bercita-cita jadi tentara Israel, tapi kita tuh langsung marah gitu. Padahal kita nggak tahu motif mereka kan, bisa aja tujuannya karena faktor ekonomi gitu, karena gajinya gitu, seperti Satria Kumbara ya. Jadi lagi viral tuh di media sosial ya, ada oknum marinir bernama Satria Kumbara jadi tentara Rusia, tentara bayaran. Tujuannya apa? Tujuannya ya ekonomi gitu ya, untuk membiayai keluarganya gitu. Nah, kalau misalnya nih ada warga Konoha itu jadi tentara Israel ya, tujuannya itu masalah ekonomi juga gitu ya. Nah, yang jadi kenapa kita tuh menghujat gitu ya? Padahal kan sama-sama ya motif ekonomi. Kenapa kita lebih sensitif terhadap Israel daripada Rusia gitu? Kenapa kalau di Konoha itu kalau ada yang bercita-cita jadi tentara Palestina, nggak ada yang marahi gitu ya, bahkan didukung gitu ya. Tapi kalau tentara Israel seperti yang baru-baru ini viral di media sosial, ada anak kecil bercita-cita jadi tentara Israel ataupun presiden Israel dihujat tuh ya. Ada dua bocil ya. Ini udah saya bahas di konten saya satu lagi ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa kita lebih sensitif dengan kalau ada orang yang bercita-cita jadi tentara Israel? Kemudian siapa warga Konoha yang mendaftar jadi tentara IDF? Siapa namanya? Di mana alamatnya? Rumahnya di mana? Di provinsi mana? Jadi guys, diduga warga Konoha yang jadi tentara Israel itu karena dipengaruhi oleh ideologi gitu ya. Ideologi yang mempengaruhi ya. Ya, dia minoritas di Konoha gitu ya. Berasal dari agama tertentu gitu ya. Dia punya cita-cita jadi tentara Israel ya. Kemudian motif ekonomi juga ada gitu ya. Jadi terbongkarnya warga Konoha yang jadi tentara Israel itu beberapa bulan yang lalu gitu ya. Namun pihak Israel tidak mau membocorkan di mana tempatnya, alamatnya di mana, ya karena demi keamanan gitu. Itu lebih baik guys. Ya, kalau nanti dibocorkan, ya ini akan tambah besar ya masalahnya. Ya mohon maaf bagi itu video ini. Tapi kita fokus pada kenapa kita itu lebih sensitif terhadap ya kalau ada orang bercita-cita jadi tentara Israel daripada bercita-cita jadi tentara Palestina gitu. Emang kalau bercita-cita jadi tentara Israel itu sudah jahat gitu. Emang kalau tentara Palestina sudah suci gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Emang kalau tentara Rusia itu sudah suci gitu. Emang kita tahu siapa yang sebenarnya yang benar, siapa yang salah. Itu yang jadi pertanyaan besar. Itu yang kita fokuskan ya. Kemudian ketahuan masalah ini karena laporan daripada pemerintah Israel itu sendiri. Ada semacam standar, ya bukan standar ganda, dua kewarganegaraan ya. Jadi main di dua kaki gitu ya. Dia juga masih warga negara Konoha, ya. Kemudian dia juga membela Israel gitu ya. Ada banyak motif ya, kenapa ikut gabung dengan tentara Israel. Jadi sengaja dirahasiakan untuk keamanan. Nah, kenapa kita itu lebih marah kalau ada orang yang bercita-cita jadi tentara Israel gitu. Tapi kalau bercita-cita jadi tentara Palestina kita nggak marah. Kalau bercita-cita jadi tentara Rusia, ya
atau tentara bayaran di Palestina, tentara bayaran di Rusia, kita nggak marah. Kenapa? Kenapa kita pilih kasih gitu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Yes, itu sangat mempengaruhi. Kalau di Konoha itu mayoritas beragama Hindu misalnya, apakah kita peduli dengan hal itu? Enggak. Orang India pro sama Israel tuh. Kalau kita mayoritas beragama lokal misalnya, ya mayoritas beragama Sunda Witan misalnya, apakah kita peduli? Enggak. Bodoh amat, ngapain ya? Ya, jadi kebetulan Konoha itu mayoritas beragama Muslim. Jadi umat Muslim itu kan sangat dekat dengan yang namanya seiman ya, hubungan persaudaraan mereka kuat gitu ya. Nah, itulah alasannya kenapa mereka membela Palestina. Karena faktor agama ya, bukan karena faktor kemanusiaan. Kalau faktor kemanusiaan kita harusnya ya membela negara lain juga dong ya, yang beda iman dengan kita. Tapi kan kita lebih fokus pada Palestina kan. Kita fokusnya sama Palestina doang, sama negara lain enggak. Kita nggak pernah ngasih bantuan sama Ukraina. Padahal ya Ukraina itu tanahnya itu disikat guys sama Rusia. Jadi paradoks gitu ya. Ini namanya paradoks dalam kehidupan. Ya, jelas-jelas Ukraina merebut tanah, sorry bukan Ukraina, Rusia merebut tanah Ukraina. Itu udah jelas-jelas gitu. Nggak beli guys, kalau beli ya masih mending ya. Tapi Israel diduga kan beli ya, bukan faktor daripada merebut gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, oh dulu kan tanah Palestina itu kan luas ya semenjak Israel pulang ya, semenjak Israel itu perang dan sebagainya. Nah itu yang kita nggak tahu permasalahannya sebenarnya. Ya harusnya ya dulu zaman Abraham itu harusnya ada surat tanah gitu ya. Jadi kita tahu tanah Palestina itu milik siapa, apakah itu milik orang-orang Israel atau orang-orang Palestina gitu. Harusnya kan ada semacam surat tanah gitu ya. Ada SHM ya, surat kepemilikan gitu ya. Ya itu salahnya sebenarnya. Kalau ada surat tanahnya nggak bakalan berebut gitu ya. Perang yang ada di Timur Tengah itu kan kebanyakan ya motifnya itu perebutan wilayah. Palestina dan Israel juga seperti itu, perebutan wilayah. Jadi kalau ada surat tanahnya kan bisa ditunjukin sama PBB itu atau seluruh dunia. Ini nih kita bukti kepemilikan tanah gitu. Kalau misalnya mengatakan ya oh kan yang salah itu kan Israel ya, mereka mencaplok dan sebagainya. Ya ini berkali-kali saya katakan ya. Kita nggak tahu fakta yang sebenarnya karena kejujuran itu mahal banget harganya. Ya makanya kalau ada perkara butuh yang namanya pengacara, hakim, jaksa untuk menganalisis, meneliti gitu ya. Susah banget ya. Sedangkan masalah sepele aja butuh yang namanya jaksa, hakim gitu. Ya, kita tidak bisa menghakimi gitu. Oh, yang salah itu Israel memvonis gitu atau yang benar itu Palestina. Kita nggak bisa memvonis seperti itu karena kita nggak melihat langsung di sana. Yang tahu mereka itu ya Yordania, Mesir karena dekat. Ibaratnya nih ya, kita berantem sama tetangga kita. Yang tahu permasalahan kita kan keluarga kita dan tetangga kita itu kan. Jadi kita nggak bisa mengambil kesimpulan, oh yang salah ini nih. Nggak bisa seperti itu. Saya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Israel di Palestina ya. Tapi ya, menurut keyakinan saya sebaiknya kita nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Kita nggak tahu yang benar siapa gitu. Karena gini guys, setiap orang itu ya, mereka akan mengatakan kebenaran mereka. Misalnya nih ya, contoh ya, gue berantem dengan tetangga gue misalnya nih, ya masalah musik misalnya, atau suara yang berisik misalnya. Ya, kita kan nggak tahu ya siapa yang nyerang duluan gitu, berantem misalnya, kutuk-kutukan. Kita nggak tahu kan. Ya, ada yang mengatakan, oh dia kan ngomongnya kasar, kan bisa pelan-pelan ngomongin. Ya, kemudian ada juga yang mengatakan, oh kan gue udah WA sama lu, ya, gue udah bikin di grup misalnya. Gue kan udah ngomong sampai 3 kali, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kita nggak tahu gitu ya. Ini permasalahan yang rumit. Ya, kasus Palestina dan Israel ini permasalahan yang rumit. Kita nggak tahu siapa yang benar. Ya, lebih baik kita nggak usah ngurusin sebenarnya. Nggak usah berpihak gitu ya. Ya kita cukup penonton aja. Kita nggak tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Sama seperti masalah perceraian misalnya. Ya, Ruben Onsu dan Sarwenda misalnya cerai. Kita kan nggak tahu alasan mereka itu cerai. Ya, ya kan ada yang mengatakan ya diduga Sarwenda yang selingki gitu ya, ada yang mengatakan Ruben Onsu yang selingki. Kita nggak tahu kan faktanya sebenarnya.
Ya karena kita nggak menemukan bukti empiris gitu, kecuali ada CCTV ya, diduga ada CCTV, ya ternyata selama ini kita kan salah kan. Kita dulu menganggap bahwa Sarawenda yang selengki, ternyata ya dugaannya ya Ruben Onsu yang selengki tahun 2017 gitu. Itu contohnya ya, contoh ya. Ini hanya contoh ya. Ini itu masih dugaan ya, dugaan CCTV. Jadi kasus Palestina dan Israel juga seperti itu. Kita nggak tahu yang sebenarnya. Ya, ya Palestina mengatakan yang kebenaran mereka gitu. Kemudian Israel juga ngomong seperti itu ya. Mereka tidak akan ngomong oh mereka jahat gitu. Enggak mungkin ya. Ya, Israel pasti mengatakan kita yang benar ya. Palestina juga seperti itu, kita yang benar gitu ya. Ya, terserah ya masalah kemanusiaan dan sebagainya. Kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi lebih baik kita ya, jangan mencampuri gitu. Ini jarang dibahas. Emang pada faktanya seperti itu ya. Karena setiap masalah itu enggak hitam putih. Itulah alasannya kenapa negara-negara maju itu lebih memilih diam gitu. Mereka nggak mau ngurusin masalah Israel dan Palestina. Bahkan jangan berpihak gitu. Seperti kita ambil contoh seperti Singapura misalnya. Baru-baru ini kan ada band asal Inggris konser di Singapura dan mereka mengibarkan bendera Palestina. Tahu apa yang terjadi? Disita guys, dideportasi, diusir. Kenapa? Karena Singapura itu menganut yang namanya netralisasi gitu, nggak berpihak. Karena Singapura itu bekerja sama dengan Israel, bekerja sama dengan orang Arab Saudi gitu. Jadi mereka menjaga perasaan masing-masing lah gitu. Ya di Singapura juga banyak umat Muslim gitu. Jadi lebih baik nggak usah gitu ya, netral aja gitu. Kita nggak tahu yang sebenarnya. Jadi orang yang cerdas biasanya seperti itu ya. Mereka nggak berpihak biasanya. Orang-orang negara maju itu kan banyak orang cerdas ya. Informasi yang kita dapatkan itu udah disaring, guys. Informasi yang kita dapat itu dari mana? Dari pemuka agama. Yang jelas mereka membela yang seiman kan, yang seagama. Kita nggak tahu yang sebenarnya gitu. Ya, dan kita nggak mau tahu yang ada kita tuh mau menghakimi, memvonis. Oh, ternyata yang salah itu Israel gitu ya. Kita nggak tahu. Ya, karena kalau saya mengatakan bahwa menurut data, ini ada datanya guys, data ilmiah. Nanti search di AI. Kemarin saya ngomong seperti ini pasti banyak yang ini ya, banyak yang kejang-kejang gitu ya. Kemarin saya ngomong seperti ini, banyak banget yang kejang-kejang. Saya mengatakan setelah dites DNA antara orang Israel dan Palestina itu mereka satu rumpun ya. DNA mereka itu lebih mirip satu sama lain daripada DNA warga Konoha, daripada pendukung Palestina gitu ya, yang ada di Konoha. Itu artinya mereka tuh perang saudara. Ya, mereka tuh ribut gitu ya dalam satu wilayah gitu, ribut mereka itu ya. Masih satu rumpun gitu ya. Jadi kita jangan berpihak gitu ya, jangan berpihak pada siapapun ya. Ya itu tuh menurut tes DNA guys. Kalau nggak percaya nanti search di Google di mana gitu. Ya, hasil tes DNA orang Israel dan Palestina itu sama. Tapi pendukung Kristen kan biasanya mengatakan, oh orang Palestina itu kan pendatang, oh itu kan orang-orang Palestina ya zaman dulu dan sebagainya. Tapi tes DNA berkata beda. Ya mungkin saja mereka kawin silang gitu, kita nggak tahu kan, kawin silang. Ya kalau udah kawin silang mah berarti udah saudaraan. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa.
Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Bella juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya tidak menyimpulkan ya, silakan simpul sendiri. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Saya warga pecinta kedamaian, salam rasional.